papalah pakai polo shirt. Tapi kalau misalkan sifatnya teman-teman emang meeting dengan misalkan orang-orang kantor, apalagi nanti dihadiri atasan, kalau bisa, menurut saya bukan kalau bisa, harus mestinya. Itu teman-teman juga emang kayak orang kantor. Agar ini juga membantu state teman-teman emang work from home. Kita mau meeting, bukan mau jogging, atau bukan mau jogging. Itu perlu tuh diperhatikan. Dan berikutnya yang tadi saya bilang juga make up ya, terutama buat perempuan. Make up, pastikan. Kadang-kadang soalnya kan kalau nggak make up, suka apa, ini bisa berlaku juga dengan yang laki-laki nih. Tiba-tiba muka glowing, ya, kayak minyak tumpah ke muka. Itu nggak oke banget tuh. Jadi yang perlu disediakan salah satunya adalah kertas minyak. Kalau nggak ada kertas minyak, tisu. Gileri segitunya, iya. Karena pernah saya ada Zoom, udahlah lightingnya, wish, arahnya ke orangnya ya, tiba-tiba yang ke center wajahnya, dan itu semuanya berminyak, akhirnya cahayanya muncul kayak flashlight gitu. Nah itu dijaga banget teman-teman. Jadi buat yang laki-laki gimana? Ya touch up pakai itu juga nggak apa-apa, bedak dikit-dikit gitu ya. Layaknya Anda memang ingin tampil secara pro. Tapi kalau misalkan enggak, gimana Ri? Nggak apa-apa, tapi pastikan Anda tidak berminyak. Karena itu akan mengganggu. Dan yang juga nggak kalah penting, apa yang perlu Anda lakukan? Senyum. Ya, jangan cemberut. Oke? Karena senyum akan mengajak Anda kepada kebahagiaan sehingga kemudian Anda memancarkan energi bahagia ke orang-orang yang ngomong atau ada di hadapan Anda melalui kamera ini, dengan perantara kamera ini. So, mari saya ajak Anda senyum sekarang. Oke, senyum dulu. Oke, Mas Rosa. Iya, Allah kok kece banget sih senyumnya. Oke, Mas Beri juga, Mbak Sisti. Kang Arif, senyum. Banyak banget Testapa, pajak belum pada bayar. Oke. Oke, kemudian ya ini ada yang banyak nggak aktif ya. Kameranya nggak apa-apa, mungkin lagi mau ke toilet, jangan kelamaan Anda ya. Atau lagi pakai daster, cari aman dari acara ini. Dan saya berharap sebetulnya hari ini, di sore hari ini, semua kamera aktif. Jadi saya betul-betul bisa tahu apakah teman-teman background-nya nanti oke, dan teman-teman look properly. Oke, itu perlu. Ya, saya namanya juga kita sharing. Jadi kita prakteknya langsung begitu dong. Kalau misalkan nggak aktif sepanjang waktu ini, bagaimana mau belajarnya kan gitu. Jadi ini kita praktek langsung nih. Ya, Oke. jadi teman-teman, kalau mau mendapatkan feedback dari Riri, boleh dinyalakan videonya, boleh ya, tapi tidak wajib. Siapa tahu Ya, betul. kan kita malah terkejut setengah mati gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman. Sambil Pokoknya kalau memungkinkan. Ya, silakan. Oke. Pokoknya teman-teman jika memungkinkan semaksimal mungkin aktifkan kameranya. Gitu ya, asal jangan sound-nya. Nanti Anda lagi ngosrek-ngosrek, kedengeran suaranya ke mana-mana. Oke, ya. Berikutnya energinya. Kalau Anda emang udah siap tampil di kamera, lupakan dulu jemuran yang belum diangkat, riskaan yang membumbung, dan segala macam yang belum Anda lakukan. Oke? Karena kalau Anda pikirannya tidak di sana, maka energinya tidak akan sampai. Apalagi kita melalui kamera seperti ini. Akan 2 kali atau 3 kali lebih besar yang perlu kita lakukan. Lawang Anda mau tampil secara offline aja ada gitu dulu kan. Apalagi ini, ngomong sepanjang waktu 2 jam. Cuma sama kamera sebetulnya. Anda cuma gini-gini, hahaha. Saya nggak dengar suara Anda. Nah kan kita macam ngomong seperti ini. Jadi energinya, oke? Ini imajinasikan, bayangkan Anda seperti bicara di depan audiens. Nanti kita akan, saya sampaikan juga soal theater of mind. Berikutnya nggak kalah penting, voice. Saya kalau udah ngomong voice tuh passion banget nih, seneng banget. Apalagi di sini ada Mas Rian, ada Maida, mantan presenter dan penyiar-penyiar itu kan. Nah, kalau Anda ngomong, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena media online itu kadang suka buffering, delay. Anda ngomong, udah sampai jalan tol, mereka masih di kampung. Gitu. Hati-hati. Jadi itu teman-teman. Saya tuh sering, kenapa saya kadang-kadang selalu benar-benar saya ingatkan soal ini, karena kadang-kadang kita suka eri.
kita enjoy sendiri ngomong, padahal di sana lagi gini, "Hah, apaan sih nih?" Gitu. Ditambah yang dengerin nggak chat, suara woi nggak jelas, enggak. Atau maaf suaranya kurang jelas, nggak ada. Jadi Anda gitu aja. Nah, itu yang diperlukan ketika Anda berbicara secara online, pastikan Anda volumenya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, atau sebaliknya. Kemudian artikulasikan dengan jelas. Ngomong, mulut dibuka. Nggak gini, ya nggak kedengeran orang, nggak akan jelas. Jadi mulut dibuka, oke? Gitu. Jangan cuma mau mamam, ya dibuka mulutnya, tapi pada saat kayak gini juga dibuka mulutnya. Diri memang ada orang yang nggak dibuka mulutnya, ada. Makanya saya gemes. Akhirnya saya bilang sama Om Pras, Om, aku boleh nggak Om sharing soal ini? Soalnya saya gemes. Kita di rumah udah 2 bulan lebih kan. Ini ya 2 bulan lebih berapa minggu, apa berapa hari kan. Dari sekian banyak itu ikut webinar, kelas segala macam. Jadi ngumpulin kegemesan-kegemesan dulu. Aduh, ini sebenarnya bisa begini nih gitu. Ya daripada ditahan sendiri jadi bisul, mendingan saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Oke, down-nya yang nggak boleh. Sekarang kita ke down-nya nih. Yaitu penampilan yang nggak profesional, kita nggak senyum, kayaknya nggak bergairah, terus latar belakang itu kacau, berantakan, ya. Misalkan kita nggak proper di belakang ada kandang ayam, wah itu udah nggak oke banget. Ini voice nanti juga, voice juga nanti soal sound, nanti juga akan kita bahas ya. Karena kadang-kadang Anda bisa jadi ngomong lancar, suara kedengeran, Anda lupa noise-noise di sekitar Anda. Ada noise-noise di sekitar Anda. Makanya nanti kita akan bahas juga. Oke, so far, sebelum kita pindah slide, acungkan jempolnya dulu pemirsa bahwa Anda sudah oke. Sip, lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya boleh juga loh. Boleh juga langsung ya. Daripada nanti ditahan-tahan, nanti lupa. Next. Nih, langsung kita ngomong di depan kamera nih. Posisikan mata Anda, kamera Anda, posisikan mata Anda sejajar dengan kamera, eye level. Jangan sampai, Anda begini. Atau biasanya Anda taruh kamera itu begini nih. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan nggak? Jempolnya. Kelihatan nggak? Misalkan ini kamera, ini Anda. Ini biasanya kalau komunikasi by phone nih. Video call atau apa gitu. Ya sama bos begini. Yang ada yang kelihatan itu upil Anda atau bulu hidung Anda. Teman-teman, oke? Jadi Anda kalau ngomong tuh begini. Biasanya ya, kalau bicara di depan kamera itu mestinya eye level. Sehingga orang yang berada di hadapan Anda, komunikasinya merasakan engagement bahwa Anda betul-betul menatap mereka. Gitu. Jadi Anda nggak usah pusing orang-orang yang ada di layar-layar Anda itu. Kan ada thumbnail, kemudian muncul berapa layar, itu Anda tidak usah pedulikan. Fokus Anda hanya di lensa itu saja. Mereka akan melihat Anda tampilannya secara luar, itu Anda fokus kepada mereka. Gitu. Jadi nggak usah gini, bentar, nih ini saya lagi ngeliat ke bawah nih, ke layar. Ini tanda saya nggak fokus sama kamera. Tuh ada Kang Arif, ada Mas Berry, ada, nih nggak fokus kan? Anda melihatnya saya ke bawah matanya, betul? Oke, nah ini yang pas. Mata sejajar sama kamera. Ri, terus gimana kalau kita harus lihat slide sesekali? Sesekali nggak apa-apa, tapi tidak mendominasi. Sesekali nggak apa-apa, kadang kita kan perlu lihat slide atau apapun, itu nggak apa-apa. Lebih baik dan lebih bagus etikanya. Kemarin ketika saya juga diskusi dengan Prabu, say sorry. Jadi engagement itu nggak hilang. Teman-teman, saya mohon maaf, saya perlu lihat ke kamera dan juga atau saya melihat slide, saya jadi agak lihat ke sebelah kanan dulu ya teman-teman. It's okay, nggak apa-apa. Pada nanti saatnya itu akan tercipta konsensus komunikasi orang-orang, semua orang melalui media online. Nggak apa-apa. Yang jelas tidak mendominasi. Gitu. Kemudian, itu tadi ya soal mata yang perlu sejajar. Saya pernah lagi IG live case-nya misalkan kepada Kang Arif. Saya sampai bilang, Kang, Akang lihat teteh ke kamera, jadi Akang lihat saya.
Kan saya kan enak dilihatnya nih Kang ya, gitu. Jadi nggak ngelihatnya ke bawah, ngelihatnya ke atas sini, sejajar. Kemudian jarak wajah Anda dari kamera itu, ya kamera laptop ini kurang lebih 60 sentimeter lah, kurang lebih. Nggak usah pakai penggarisan juga, harus sampai begini-begini, tapi yang layak aja. Artinya frame Anda itu kelihatan. Jadi jangan sampai muka Anda terlalu dekat sama kamera gini nih. Orang orang juga akan anjrit gitu kan. Ngezoom banget muka gitu. Sesekali Anda menggunakan gestur itu it's okay, ngezoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Nggak apa-apa. Karena yang mendominasi gestur kita adalah ekspresi wajah dan tangan. Badan Anda udah susah karena Anda perlu fokus dengan kamera. Gitu. Jadi yang Anda bisa fokuskan adalah ekspresi dan tangan Anda. Jadi zoom out sesekali nggak apa-apa, tapi jangan keterusan, nggak enak. Nah, sesekali tarik mundur, zoom out, zoom in, zoom out. Kayak gitu. Perhatiannya berikutnya adalah postur sebetulnya. Ketika Anda online, kalau bisa Anda jangan begini-begini nih. Ya, ini nggak enak nih. Ini mendisengage Anda dengan audiens Anda, begitu kemarin yang saya pelajari. Kayak gini. Atau ketika Anda menggunakan kursi goyang-goyang, tuh digoyang. Anda tuh kan goyang-goyang jadinya ya. Itu nggak enak. Apalagi kalau Anda pakai kursi yang kayak macam dipakai nenek-nenek kita itu dulu, itu udah nggak enak. Pakailah kursi yang ajak, nggak goyang-goyang. Kalaupun goyang-goyang, Andanya jangan goyang-goyang. Diem. Gitu. Oke? Kemudian yang perlu juga Anda perhatikan, yang perlu Anda ketahui bahwa lensa ini it means sama dengan audiens Anda. Lensa ini sama dengan audiens Anda. Jadi bayangkan Anda bicara dengan audiens Anda melalui kamera gitu. Sekarang saya cek satu-satu. Kameranya posisinya pemirsa kok Irfan kece badai, pas. Senyumnya juga kece. Kemudian Mas Rosa, cakep. Kang Arif udah tegang banget Kang. Hujan sana Kang. Oke, kemudian Mbak Anti juga ya udah oke, lumayan. Kemudian Mas Anggriawan pas, cakep. Om Apen, saya nggak ngeliat Om Apen, saya lihatnya plafon yang dominan. Oke, coba Om Apen ini udah riset nggak lulus. Udah berdua lagi ya. Nah, kan gitu cakep. Saya bisa ngelihat ya pasangan India yang ganteng dan cantik ini. Cucok meong ya. Iya, Tante Risti udah oke, kece badai. Kemudian Pak Isan Gunadi kece, cakep. Mas Sugiri pas. Tinggal ekspresinya jangan tegang-tegang banget Mas Giri. Oke, cakep. Kemudian Om serius banget sih Om. Oh, nggak usah serius-serius Om. Oke, itu udah. Aduh, makanya saya mau sharing tuh gini. Kadang-kadang ada hal yang lucu-lucu bisa bikin kita happy. Oke, terus Maida udah cakep banget Maida, asik. Ini yang pada ngumpet, pada kemana nih gitu yang nggak kelihatan. Oke, jadi itu ya. Kalau kita tampil nih teman-teman di depan kamera, gitulah kurang lebih. Nah, Om Apen cakep, lightingnya aja dibenerin biar nggak kayak lampu taman. Oke, sip Om Apen. Sip. Oke, nah Mbak Novi posisinya itu kamera pasti di bawah hidung. Yang kelihatan jadinya, wow gede banget. Nah teman-teman, ada yang belum saya informasikan, bahwa kamera itu bisa membuat Anda nampak beberapa senti lebih besar. Jadi kalau Anda aslinya memang sudah lebih besar, nah ini memang akan ketahuan lebih besar. Gitu. Nah makanya yang di center itu yang disorot wajah aja, jangan dari bawah. Gitu. Mbak Novi udah oke? Sebetulnya masih bisa dioptimalin tuh Mbak Novi, karena Mbak Novi ngeliatnya ke bawah, gitu. Bu Erna, kameranya dikeatasin lagi Bu. Nah, cakep. Oke, sip. Jadi kan wajah cakepnya kelihatan. Om Wi juga pas. Om Wi kayaknya jauh banget dari kamera Om Wi. Gitu. Nah, Bu Erna udah cakep tuh Bu. Pas Bu, ya. Oke. Punten ya teman-teman, saya cek satu-satu ya. Saya cek satu-satu. Kita manfaatkan waktu ini. Sip. Berikutnya, Mas Berry juga udah pas. Oke, yang lainnya masih disepir.
Oke, itu dia Boleh soal. nanya nggak Bang Fatria? Boleh. Kalau Siapa pakai background itu nggak apa-apa? nggak apa-apa, Mbak. Backgroundnya Nah, nanti virtual gitu. boleh. Nanti kita ngomong soal background ya. Kita Oh ya, dulu oke. ya, Bu. Punten. Kita selesaikan dulu soal kamera. Oke, sip. Sudah oke di soal kamera, berikutnya pemirsa, next. Nah, ini soal lighting. Kalau teman-teman nanti kira-kira cahayanya nggak cukup nih, mau ngomong depan kamera, tapi nggak cukup. Kan kita kan sekarang suka gitu ya. Ada orang dengan PD-nya, wah buka Zoom. Tiba-tiba mukanya gelap banget. Ini di dalam gua apa di mana gitu kan. Nah ini perlu nih teman-teman juga diperhatikan. Perlu ada komposisi cahaya yang cukup untuk memperlihatkan wajah Anda atau juga background-background Anda. Apa harus pakai lighting, Ri? Kalau misalkan udah cukup, nggak apa-apa. Persoalannya kalau nggak cukup. Apalagi kalau Anda misalkan membuat konten YouTube, konten vlog. Nah, itu perlu tambahan lighting. Kurang lebih, nah di sini ada Mas Dwi juga yang memang fotografi kan, eranya konsennya juga. Ini kurang lebih lightingnya seperti ini, teman-teman. Jadi sudut pengambilan gambar yang akan disuguhkan ke audiens, framingnya nanti kita juga akan bahas ya. Jadi di tengah-tengah itu subjeknya, yang paling depan itu adalah kamera, plus nanti ada fill light-nya dan juga ada supporting light-nya. Gitu. Kalau teman-teman lihat secara penampilan, nanti kan biasanya kan kita ada 2 device untuk mengecek. Entah itu di handphone, satu lagi, Zoom, atau juga laptop. Alangkah lebih bagus seperti itu, ada 2 device untuk mengecek apakah penampilan kita, komposisi lighting-nya itu sudah pas atau belum. Gitu. Komposisinya sudah pas atau belum, gitu teman-teman. Nanti mungkin juga kalau misalkan Mas Dwi mau tambahkan, silakan. Tapi ini yang paling sederhananya lah seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat misalkan training online ataupun juga sharing online, tapi yang posisinya proper gitu ya. Kemudian setiap kali tampilan itu kita juga butuh ada framing. Jadi teman-teman, framing itu apa sih? Komposisi kita, ada di kita ini, dan juga dengan ruangan. Jadi jangan sampai teman-teman itu ke pinggiran begini, minggir banget. Padahal lensanya di depan, jadi mata kita nggak eye level. Ini saya contohkan. Kelihatan? Kelihatan? Oke, good. Atau kita juga terlalu ke depan. Gitu. Framingnya jangan terlalu seperti ini. Cari framing itu adalah komposisi ya. Komposisi tampilan Anda melalui layar kaca masing-masing, lensa masing-masing. Jadi framing itu perlu tepat. Lebih baik adalah di tengah-tengah. Tapi sekiranya teman-teman akan memunculkan, misalkan ada slide di samping gitu kan, sering kan? Nah, itu teman-teman perlu kasih space. Gitu, agar dia slide-nya muncul di samping kiri atau samping kanan. Gitu, teman-teman. Itu soal framing. So far, sejauh ini, apakah sudah jelas penjelasan saya? Oke? Oke, sip. Sudah oke ya, sudah jelas ya. Berikutnya, ini yang namanya soal prepare script, teman-teman. Ini mohon maaf kalau saya sambil melihat-lihat ya ke samping karena saya juga membagi-bagi. Prepare-nya sebetulnya sama, teman-teman. Kalau soal script ataupun material teman-teman, opening, kemudian inti, kemudian closing, sama aja. Cuma beberapa kali saya memang melihat ketika webinar, bahkan itu juga dilakukan oleh pembicara-pembicara yang profesional, sebetulnya bukan nggak menguasai materi kayaknya, tapi kayak gagap aja penyesuaian ketika mereka harus adaptasi berbicara dengan media secara online seperti ini, melalui platform. Bukan penguasaan materi sebetulnya, tapi lebih kepada, gimana ya bersikap takut salah ya, gitu. Jadi pusing dengan judgement yang nantinya akan masuk gitu loh. Nah, caranya teman-teman seperti yang tadi saya sempat singgung di awal adalah teman-teman bikin semacam note gitu ya, sticky note, boleh teman-teman tempelkan baik itu di bawah ataupun di kanan kiri laptopnya teman-teman semua. Itu boleh banget dibikin. Itu untuk menghindari teman-teman lupa, tiba-tiba blank. Duh, ngomong apa ya gitu. Jadi boleh teman-teman tempel. Karena begitu juga mereka-mereka para presenter, ketika mereka teleprompter mati, mereka kan juga akan melihat skrip. Ada yang disediakan, makanya sesekali waktu presenter bisa jadi kadang-kadang
mereka itu melihat ke bawah untuk membaca. Jadi begini, gitu. Dan itu tidak apa-apa, teman-teman. Sesekali tidak mendominasi. Salah satu triknya adalah biar teman-teman nggak kemana-mana, biar teman-teman nggak ngeblank untuk mempersiapkan skrip teman-teman, boleh dengan cara seperti tadi. Gitu. Siapkan materinya, openingnya, kemudian intinya, dan juga closingnya. Yang lebih banyak sebetulnya sering kali dilupain itu adalah di inti teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau coba, boleh pasang sticky note-nya masing-masing. Gitu. Kan sekarang gampang banget bisa ditempel. Kemudian, yang juga nggak kalah penting. Nah, ini dia. Kalau orang radio ini biasanya udah hatam lah ya, gitu. Ataupun mungkin ada beberapa teman-teman yang pengalaman jadi narasumber di radio kayak Om Pras, itu udah hatam banget. Maida juga. Kenapa ada kecenderungan orang itu keseringan nampak terlihat ya, belum tentu benar, tapi nampak gugup ketika berbicara dengan platform seperti ini, karena mereka kayak kaku. Biasanya offline itu ketemu audiens secara langsung banyak, tiba-tiba kita cuma ngomong kayaknya nih kesannya cuma dengan satu lensa, fokus kita ke lensa, mata kita fokusnya ke lensa, sehingga kadang-kadang itu membuat diri kita tuh ngomong kaku, nggak ngerti ekspresinya tuh mesti gimana tuh, aduh gimana nih gue ya. Padahal seperti yang tadi saya singgung juga di awal, kamera Anda adalah audiens Anda. Gimana caranya biar nggak kaku, biar tetap kita bisa relax, bisa santai. Yuk, sama-sama creating theater of mind-nya. Bayangkan teman-teman serasa bicara memang di hadapan publik, ada orangnya. Gitu. Jadi itu yang membuat teman-teman bisa lebih santai. Kemudian, bagaimana biar lebih tambah santai lagi? Preparation itu penting. Dan biasakan untuk men-treat show teman-teman setiap kali mulai mau meeting, mau conference, mau training, itu layaknya show. Layaknya show-nya teman-teman. Persoalannya kadang-kadang saya ataupun mungkin di antara teman-teman ada yang menyepelekan hal ini. Ya udahlah, meeting sama bos ini, udahlah ngapain sih gitu. Atau ya udahlah training online ini nggak terlalu banyak yang disiapin lah, santai gitu. Kadang-kadang penyepelean seperti tadi membuat kita akhirnya nggak benar-benar full preparation. Padahal tantangannya ketika kita melakukan secara online banyak banget di tengah-tengah. Kalau misalkan teman-teman sebagai narasumber, kemudian ada hostnya, ada moderator, tiba-tiba koneksi hilang atau suara teman-teman nggak stabil. Apa yang perlu dilakukan? Kalau nggak akrab-akrab dengan media platform, teman-teman pasti gagap. Aduh, gimana ya tadi? Nah, biasanya seperti itu. Kalau Anda sudah hatam, teman-teman sudah hatam dan bisa menghandle itu, cakep. Cuma persoalannya ada orang-orang yang belum bisa menghandle hal-hal tadi. Gitu. Nah, pada saatnya, pada waktunya nanti, biasanya akan ada pemakluman-pemakluman soal yang namanya gagap teknologi tadi. Terutama di kalangan milenial. Udah biasa gitu. Nantinya kemungkinan besar akan seperti itu. Kalau kemarin yang disampaikan oleh Mas Prabu Revolusi. Tapi buat teman-teman, hapunten loh ya, hapunten ini bukannya beda-beda generasi, tapi pasti ada. Buat teman-teman yang baby boomers, kolonial, tiba-tiba dipaksa karena jadi dosen misalkan, aduh gimana ini saya ya. Nah, kalau terjadi apa-apa, itu perlu kita cepat adaptasinya dengan media platform yang kita gunakan, ataupun dengan teknologi yang kita gunakan. Makanya bagus banget kalau lagi seperti ini, itu ada hostnya, ada moderatornya. Dan dibutuhkan kepekaan dari si host dan juga moderator kalau narasumber freeze. Moderator ambil alih, cepat. Kemudian, ataupun kalau moderator nggak bisa, narasumber gitu. Jadi perlu ada tektokan yang oke. Ini contoh yang keren banget ketika kemarin Om Pras menghandle COVID tuh, talk show pengajian istiqomah. Saya tune in sampai akhir. Itu keren. Tapi persoalannya seringkali dari kita juga banyak yang belum adjust dengan model-model seperti tadi. Gitu. Tektokannya asik.
Om dengan profesionalnya sebagai moderator, silakan ini dulu karena Kang Asep freeze, silakan ini dulu, silakan ini dulu. Jadi kayak gitu. Dan Om Pras selalu membuat resume di chat sehingga itu memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan si narasumber kalau audionya nggak stabil. Cakep Om, gitu. Itu yang kadang-kadang kita suka luput gitu untuk hal yang satu ini. Kalau kita men-treatnya ini bahwasanya ini seperti show-nya kita pasti akan mempersiapkan dari A to Z, memastikan semuanya udah well perform, siap tampil. Terus kalau nanti di tengah-tengah ada masalah gimana, Ri? Itu ntar dulu. Yang penting memastikan preparation-nya kita lakukan. Try sampai di sini. Gimana teman-teman jempolnya? Try. Sip. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Saya Ada. ada. Iya Om. Iya Om. Ini mau dibaca sendiri atau saya bacakan? Boleh, Om bacain juga boleh, Riri juga bacain bisa sih. Ya, kalau silakan Om. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Riri, silakan baca. Oke. Pertama, oke. Kita mulai dari Berry di atas ini ya. Mbak Riri, Boleh Om. soal kesesuaian pakaian dengan materi yang disampaikan. Gimana? Oke. Kalau soal materi, kalau saya bukan lebih kepada materi sih sebetulnya, tapi lebih kepada konsensus yang pertama konsensus yang Anda buat terlebih dahulu. Karena kemarin begini, satu webinar ya yang saya lihat itu di e-flyer-nya sudah dengan gini, dress code pajamas gitulah. Jadi udah sepakat semuanya pakai piyama dong, ya kan? Karena udah dibuat dulu tuh framingnya pakai piyama. Tapi kemudian kalau misalkan dalam konteks Anda professional meeting, saya saran Anda tetap pakai kemeja. Kemejanya boleh pendek kayak misalkan atau batik pendek kayak Om yang kenakan gitu. Itu udah perlu sih sebetulnya karena itu juga untuk membantu membangun state bahwa kita tuh kondisi meeting atau siap, apalagi kalau meetingnya sama atasan ya, itu semua misalkan BOD itu perlu sih. Kesesuaiannya bukan pada tema, tergantung kalau temanya itu memang sudah di awal udah dibuat kesepakatan kayak kemarin tuh misalkan dress code di Zoom live ini kita pakai baju tidur gitu aja atau piyama itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak ada, lebih kepada konteksnya ini untuk meeting profesional kah, sebagai peserta conference kah, atau apa gitu. Kalau nggak ada dress code macam tadi, sesuaikan dengan konteks acara di Zoom meeting tadi. Gitu sih teman-teman. Menurut saya seperti itu. Gitu Om. Ini saya juga punya masalah begini proper ya, begitu membaca chat kan mata saya begini tetap aja kelihatan bulu hidungnya karena mata dua. Tapi kan nggak apa-apa Om. Tadi kan aku bilang itu nanti akan ada konsensus sendiri. It's okay. Yang penting kita tuh kadang-kadang untuk menjaga disengage kita perlu kayak permission dulu Om. Maaf ya, saya perlu lihat ini dulu. Sehingga orang-orang nggak merasa bahwa mereka nggak diperhatiin. Karena kan mereka semua rata-rata di mute. Ketika itu di mute kan hening. Musik nggak ada, apa kadang-kadang nggak ada gitu kan. Nah, itu perlu tuh untuk memastikan, teman-teman, saya sambil baca, mohon maaf ya, ini saya lihat ke grup chat terlebih dahulu. Gitu, nggak apa-apa. Nah, sekarang dari Maida. Ri, gimana ngelepasin diri dari megangin HP dan laptop pas lagi ngomong depan kamera? Gue suka pas ngomong nggak sadar deketin diri ke layar. Emang banget. Orangnya yang isi layarnya muka gue semua. Emang banget Maida. Saya beberapa kali soalnya lihat Maida IG live, gemes sama Maida. Gitu. Tapi mau ngomong, udahlah ntar aja lah di sesi ini siapa tahu dia ikutan, pikir saya gitu kan. Itu Maida kalau ngomong memang semuanya di Zoom gitu. Bener-bener semuanya tampak plek. Yang perlu Maida lakukan adalah bicara dengan sadar. Bicara dengan sadar itu bukan cuma membantu nanti kita ngomong artikulasinya lebih teratur, terus apa-apa yang kita sampaikan dipahami, tapi juga mengatur kita nanti punya gesture semua segala macam. Gitu. Jadi nggak begini, nggak terlalu begini. Apalagi kalau misalkan kita jadi narasumber,
Kemudian, bukan nggak boleh menjadi diri sendiri. Monggo, silakan. Cuma, itu apa gitu? Tuh Maida tuh. Untungnya IG Live, tapi kalau Maida misalkan untuk diundang sebagai pembicara, itu takutnya ketelepasan sih. Itu aja bablas. Gitu. Kalau IG Live sih kan karena memang konsepnya santai. Aku juga, soalnya aku termasuk pengagummu Maida. Aku sering ngeliat di IG Live kamu. Jadi, kadang-kadang gini, lihat gitu ya. Atau, itu semuanya kayak tumpah mau ke belakang gitu. Jadi, nggak oke kelihatannya. Gitu sih. Nah, yang jelas perlu secara sadar bahwa this is our show. Apalagi kalau kita diundang jadi tamunya tuh, IG Live kan gitu kan, undang tamu kan. Ya kita sadar betul bahwa kita memang lagi diundang nih. Kalau saya sih berupaya seperti itu. Ketika saya diundang, saya betul-betul saya perhatikan lighting-nya, terus bagaimana saya berbicara, konteks gestur saya, semuanya benar-benar saya perhatikan sih gitu. Kesannya kok jadi kayak ada alter ego yang itu bukan diri gue. Ya sesuai konteks lah ya. Kalau misalkan kondisinya santai-santai aja cuma ngobrol segala macam, terserah lo mau pakai daster juga mungkin nggak masalah. Cuma kalau misalkan Anda dalam satu topik tertentu udah jelas nih topiknya mau bicara apa, ya lebih baik persiapkan dengan segala sesuatunya dengan oke, walaupun itu IG Live, kan itu latihan tuh sebetulnya. Ajang yang paling simpel banget, sederhana IG Live itu. Untuk kita latihan. Dan berlatih zoom in, zoom out. Bukan nggak boleh loh Maida, zoom in begini. Bukan nggak boleh. Boleh. Cuma jangan kelamaan. Ntar isinya emang apalagi layar IG kecil kan, Maida semua mukanya. Gitu. Gitu, sip. Sekarang, apakah kamera perlu dari depan? Tanya Mbak Lisa. Jadi tadi kan ada sesi tentang bahwa kamera itu di depan. Apakah kamera harus, nah kalau ini boleh pakai kata harus ya, harus di depan? Kalau Anda konteksnya mau lagi jadi untuk YouTube, konten YouTube, bikin konten YouTube, atau Anda lagi meng-host jadi presenter, entah itu di TV atau di mana, boleh aja Anda dalam konteks kamera nggak cuma dari depan, dari samping juga boleh. Cuma persoalannya kalau Anda ngisi kelas online training, ngapain dari samping? Kan yang dibutuhkan muka Anda dan ekspresinya. Gitu. Kalau misalkan Anda sebagai mau bikin konten YouTube, perlu tuh ada supporting kamera. Tapi di mana-mana perlu ada main kamera, kamera utama yang dilihat karena wajah kita. Bukan badan kita, bukan bodinya. Jadi perlu itu sih, menurut aku Om, itu udah perlu banget. Udah mesti, kudu wajib tuh, ada di depan. Terus tadi pertanyaan Bu Erna tentang background, apakah dirinya atau boleh background sekarang? Enggak, background nanti ada sendiri sih kalau mau lanjut. Kalau gitu nanti kita sampai ke background aja. Yuk, sip. Ke background ya. Oke, ini kalau Tante Tias gimana suara perut nanti lah, itu ada juga kayaknya voice ya soalnya. Sip, berikutnya ya teman-teman. Untuk kita lebih oke lagi, setelah tadi sebelumnya kita bahas soal sorry. Creating of mind, kemudian background ya. Background juga kayaknya ada. Oh, ini room. Sebentar. Nah, ini background ya. Saya agak loncat kayaknya tadi ya, berarti ya. Saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Ini manage your room. Pertama, dipastikan ruangan itu rapi ya. Jangan sampai nih ketika kita lagi sharing, tiba-tiba di belakang itu ada punten, bra lagi ngegantung, daster lagi ngegantung, gitu kan? Handuk buluk gantung. Handuk buluk ngegantung, ya kan? Itu gantungan baju di mana-mana. Pokoknya itu nggak oke banget. Kemudian berantakan banget ruangannya, kelihatan kemana-mana. Jangan, dipastikan itu oke. Kemudian background yang pas. Berkaitan dengan pertanyaan Bu Erna, boleh nggak pakai digital? Boleh Bu, boleh banget. Cuma ini yang saya juga pelajari dari miswa saya yang belajar miswa EKE suami ya. Karena beliau juga sedang mempelajari kamera dan segala macam ya untuk video editing. Jadi beliau sampaikan bahwa ketika kita tampil dengan background digital, kalau komposisi lighting kita nggak pas banget, jatuhnya seringkali bocor. Coba ada nggak teman-teman yang punya pengalaman, background-nya orangnya tuh kayaknya kayak patah-patah, kayak bocor gitu. Jadi kayak terpotong-potong. Tapi layarnya background-nya nggak berubah-ubah karena pakai background digital. Ada nggak yang begitu pengalaman? Coba deh, tangannya. Ada nggak? Ya, nah, banyak kan. Saya pernah
saya pernah juga lihat webinar narasumbernya, dia mau pakai background yang digital, tapi kan lightingnya karena nggak pas, jadi dia kepotong-potong ya mukanya, apalagi dia gini-gini. Itu kepotong-potong tuh. Nah, itu karena lightingnya tidak cukup. Makanya kalau di studio yang profesional, seorang presenter, walaupun pakai digital, tidak akan terlihat terpotong-potong. Karena lightingnya atas, semua, bawah, samping, kanan, kiri. Nah, kita kan enggak. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, itu bagus. Hanya dipastikan lighting kita cukup. Makanya perlu ada yang nanti melihat, ngecek apakah penampilan kita secara online itu udah pas atau belum. Gitu sih. Itu untuk pertanyaan saya juga sekalian ke Bu Erna tadi ya, Bu. Tadi kan Ibu udah... Terima kasih. Misami Ibu. Kemudian ya, manage your room itu kalau bisa minim gangguan suara. Saya pernah ya teman-teman, itu saya ikut kelas online. Narasumbernya ngomong, itu yang satu ada suara piaraan, kukuruyuk, kok semuanya. Itu selesai, ada yang lagi ngostrek nyapu, serak, serak, serak. Ya ampun, kata saya ini noise-nya nggak kelar-kelar ya, gitu. Jadi perlu banget buat kita semua memastikan minim noise, gangguan suara. Karenanya tadi saya di awal cek dulu, Om, saya ada noise nggak Om? Karena hujannya deras banget. Dan ini ruangan nggak kedap suara. Nggak kayak di studio siaran. Anda mau ada yang teriak, hai, anak-anak, nggak bakal kedengeran. Tapi kalau kita ruangannya pas-pasan, pemirsa, pastikan itu noise-noise jangan sampai ada. Kalau semut yang bernyanyi tak apa, dia tidak akan suaranya menggema. Tapi kalau ada yang lain-lain, itu kurang indah jatuhnya. Dan yang berkaitan dengan background, seringkali nih, sekarang kan fitur untuk menampilkan background ada ya, kayak Maida tiba-tiba kayak di pantai tuh, gitu kan. Itu kan ada. Dan sama lagi sama Koko, coba. Koko Irfan, sama tuh dia kayak di pantai berdua, padahal nggak janjian. Berdua di pantai nih. Iya, gitu kan. Nah, itu kan pakai background yang dari fiturnya kan, dari sananya. Pastikan kalau nanti mau bicara, apalagi kalau jadi narasumber, background-nya yang pas. Jangan Anda ngomong misalkan nih, kayak mau ngajar Leo, background-nya pantai yang ada ayunan. Nggak pas ya, gitu. Jangan ya. Nggak oke banget deh pokoknya. Jadi yang oke-oke aja, kayak sekarang nih background-nya Om pas misalnya. Ini misalnya lo ya Om. Gitu. Kemudian, ini saya mau lihat dulu background-nya nih masing-masing nih. Saya mau cek dulu, makanya mata saya ke samping ya, pemirsa ya. Oke, Tante Tias background-nya oke lah, kesannya buku-buku biar kayaknya tampak pintar gitu ya, Tan ya. Memang pintar beneran. Kemudian udah pas, Mas Teguh juga pas, Mbak Siti pas, Pak Isan oke lah, karena peserta, Kang Arif oke, Mbak Kristi ya, Mbak Veronica Kristi, kameranya dikatasin dikit kalaupun pakai, nah, oke, mestinya sejajar, ditaruh lagi gitu ya, ada meja yang lebih tinggi sehingga nanti wajahnya kamera itu nggak ke bawah, melihatnya bukan dagunya konsennya, tapi wajah. Mas Berry oke. Mbak Dinta lagi di Singapura, Mbak. Asik. Oke, pas. Kemudian Mas Anggia pas, Mas Rosa oke. Mas Sugiri kece. Yang lainnya disepir. Oke, itu. Sip. Jadi kita bisa langsung nih praktek ya bagaimana background kita sekalipun kita jadi peserta ini pas banget, teman-teman. Kemudian ruangan itu juga, itu tadi bicara background. Masih soal ruangan. Kemudian ruangan, kalau Anda, walaupun tadi saya bilang minim noise, jangan sampai itu ruangan nggak ada barang apa-apa kecuali diri Anda sama meja sama laptop. Karena ruangan Anda nggak kedap suara, jadi kedengaran nanti menggema. Ngong, 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 gitu. Itu Titi DJ, gitu teman-teman. Sedikit barang boleh, tapi jangan sampai nggak ada barang sama sekali, gitu. Jadi ruangan itu perlu yang namanya benar-benar sound-nya proporsional terdengar. Untuk soal sound ini juga nanti kita akan beranjak lagi. Jadi jangan sampai terlalu kosong ruangannya. Seperti di goa. Wow, nanti akan kedengaran Anda menggema suaranya. Jadi minimal ada barang. Soal room ini, ada yang ditanyakan atau sudah paham, Punten?
Sebelum saya pindah ke slide yang lainnya, karena kita buy online. Udah ya. Sip. Berikutnya ini tadi creating sudah. Nah, control your sound. Ini pas banget teman-teman. Karena kenapa? Kemarin dari perbincangan saya juga, hasil diskusi juga teman-teman, yang namanya kita mengontrol sound itu penting. Karena salah satu yang diandalkan adalah suara. Ya. Anda perlu melatih tone suara Anda. Kalau misalkan Anda nih mau online, jangan sampai terdengar serak. Itu juga nanti akan mengganggu. Ya, jadi Anda tone-nya perlu diatur dulu. Boleh dengan warm up lah, suara ha segala macam itu boleh. Ya, jadi dilakukan. Teman-teman kalau misalkan mau show secara online seperti ini. Karena salah satu hal yang paling sangat-sangat mendukung berhasilnya program selain materi Anda dan segala macam adalah kualitas sound Anda, suara Anda. Karena ini media audio visual. Audionya utama, visualnya mendukung. Anda visualnya udah oke, kece badai, itu gincu merah merona, kalau suaranya nggak ada, nggak asik. Gitu, ya, jadi perlu diperhatikan tuh tone suaranya. Kemudian ini kan kita kecil nih laptop, nggak besar-besar amat. Kita hanya bisa menggunakan ekspresi. Nah, body language yang bisa Anda gunakan, optimalkanlah ekspresi wajah Anda dan body language Anda melalui tangan. Itu membantu. Karena orang akan juga bisa paham dengan energi yang Anda tularkan melalui ekspresi dan juga body language Anda melalui tangan ini. Gitu. Terus, salah satu yang mendukung agar suara Anda biar prima nih, bolehlah senam wajah dikit-dikit karena mau ngomong. Ini yang dilakukan oleh para penyiar. Mau itu TV, mau itu radio, biasanya penyiar senam wajah dulu. Senam wajahnya gimana? Biar enak, luwes. Ngomongnya nanti luwes, biar enak. Gitu. Ini, kemudian juga Anda perlu creating theater of mind tadi bukan hanya pada untuk mengimajinasikan lensa ini adalah audiens Anda itu terasa banyak, tapi juga melalui suara Anda. Bayangkan kalau Anda ngomong misalkan kontennya, temanya lagi memotivasi. Sesekali ekspresinya, tone-nya digedein dikit, nggak apa-apa. Kemudian low dikit, ekspresinya kalau sesuai dengan kontennya, nggak apa-apa juga. Yang jelas, mainkan theater of mind-nya. Ketika theater of mind ini sudah main, biasanya gesture mengikuti, sound suara akan mengikuti. Kalau ininya nggak main, ekspresinya, atau creating theater of mind yang nggak tercipta, biasanya gesture nggak kongruen, suara pun juga nggak akan kongruen. Gitu. Dan yang terakhir ini sama, treat it as a show. Sejauh ini, ada yang mau ditanyain teman-teman? Ya. Ya Om. Bentar, Aduh. Ya. Belum mendekati chat. Oh iya, nanti juga gini, gara-gara saya lihat Om dan saya juga ngeliat diri saya sendiri, kita ini yang pada pakai kacamata nih pemirsa ya, pemirsa pakai kacamata, itu juga perlu, kalau saya ini karena plastik, jadi kadang-kadang ada pantulan layar di sini. Makanya gunakan yang bagus itu kayak Om itu kacamata, jadi benar-benar kaca ya, bukan yang modelnya plastik kayak saya seperti ini. Karena itu kadang akan ada pantulan sehingga visual kita kurang kece lah tampilannya di layar. Itu makanya kalau misalnya, hah? Ini mahal ini soalnya. Oh iya benar, makanya beda. Ini beli 100 ribuan, tapi enak dipakainya. Gitu. Nah makanya ini kalau teman-teman misalkan secara visual perlu bantuan kacamata, kalau bisa ini yang kaca lensanya, bukan yang plastik. Karena plastik itu kadang-kadang ada layar pantulan lagi seperti ini. Sehingga penampilan teman-teman di luar itu kayak ada bayangan slide-nya teman-teman. Atau visual yang ada di layar ada di kacamata teman-teman. Gitu. Try. Ada pertanyaan dari Mbak Anti. Bagaimana bikin background supaya gelap? Secara di rumah saya semua background nggak ada yang solid. Mungkin karena banyak perabot, banyak aksesori. Jadi
mau nyari yang solid itu nggak ada. Ada nggak Oke. panduan-panduan untuk situasi yang seperti Mbak Anti ini? Oke, pertama Mbak Anti perlu cari ruangan, perlu punya spot, ruangan sendiri. Nggak usah gede-gede, kayak ruangan wartel dulu gitu. Wartel itu zaman kapan ya? Zaman kolonial banget, zaman-zaman wartel. Pokoknya Tawan umurnya. iya gitu deh, iya deh pas deh, bulian umur deh pasti. Jadi mirip-mirip gitu. Sebesar itu aja, karena yang dibutuhkan juga kan nggak banyak body language Anda nggak. Yang dibutuhkan hanya ekspresi banyak wajah dan tangan Anda. Jadi segitu aja besarnya, perlu temukan spot seperti itu. Kemudian bisa dibantu dengan tambahan lighting. Tambahan lighting coba nanti Anda bisa temukan di Tokped. Sekarang kan udah kece banget tuh, banyak ya alat-alat lighting, pendukung lighting untuk online learning atau kamera segala macam, itu bisa Mbak cari di Tokped, jadi jualan deh gue di Tokopedia atau pokoknya toko online itu banyak banget. Komposisinya biar pas dan layarnya backgroundnya itu bisa Anda gunakan misalkan dengan kayak macam kain-kain gitu kan, ada yang hitam, ada yang green screen gitu segala macam. Tapi kalau saya hampir tidak pernah menggunakan green screen. Atau saya benar-benar gunakan yang gelap sekalian gitu. Jadi lebih kontras aja kalau saya pribadi. Jadi Mbak pertama perlu temukan dulu spotnya. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Karena Mbak kalau di mana-mana Mbak mau online itu nggak enak. Jadi itu sudah pakem Mbak tempatnya di situ kalau mau online gitu. Dan pastikan jangan di pojokan banget-banget yang nanti internetnya malah nggak ada. Gitu, yang pasti akses internetnya bisa lebih oke. Gitu Mbak. Itu sih yang penting banget kalau misalkan kita sudah soal background segala macam. Dan kemudian lighting tadi Mbak nanti cari lighting support yang Anda bisa dapetin di mana aja. Nanti coba lihat komposisi lightingnya seperti apa. Ini sebetulnya bisa Mas Dwi nanti banyak sampaikan gitu ya. Tapi ini buat kayak panduan dasar aja, Mbak nanti bisa cari lighting-nya gitu ya. Itu lampu biasa Mbak, dan nanti kalau sudah di Tokped biasanya untuk pendukung online learning atau untuk online lah ya, itu sudah ada. Nanti mereka alat-alatnya tersendiri yang mendukung lighting tadi biar Mbak pakai dengan proper. Gitu sih, Mbak Anti tadi Om. Ya. Jadi di chat box ini juga sudah terjadi diskusi secara teknis, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Mas Dwi juga sama Irfan, Mas Irfan. Ya. Jadi bisa dibaca di sana secara teknis peralatannya apa yang sip. Itu Mas Dwi tuh bisa bantu ya untuk teman-teman untuk soal lighting. Nah, kemudian ini ada yang perlu saya sampaikan juga. Ketika teman-teman tampil secara online gitu ya, kalau bisa sih gunakan di yang utama itu jangan terlalu banyak corak. Coraknya misalkan apalagi yang warna-warna. Waduh, itu misalkan kalau teman-teman batik, itu batiknya kayak misalkan batik yang warna-warni itu kan banyak banget. Dalam satu batik ada berapa warna. Aduh, itu jangan kalau bisa. Gitu. Kalau Om itu kayaknya tonnya cuma 2 warna ya, 2 atau 3 warna. Tapi itu tidak bercorak untungnya. Kan biasanya ada yang coraknya macam-macam, entah burung, entah apa. Itu cukup mengganggu. Kemudian yang garis-garis itu akan membuat flicker, teman-teman. Atau yang terlalu banyak bulat-bulat. Teman-teman asik kayaknya tampil kece, yang ngelihat senep. Gitu. Jangan ya. Itu jangan digunakan kalau bisa sih gitu. Apalagi kemudian kita yang berhijab nih, gunakan hijab yang warnanya netral-netral aja. Ya hitam, kalau mau ungu, ya ungu. Jangan itu semua corak di jilbab tuh banyak banget. Aduh, itu gengges alias ganggu secara visual. Gitu teman-teman. Itu pas banget. Ini hal yang perlu saya sampaikan juga soal yang namanya busana. Gitu. Apalagi kayak misalkan kayak Mami Uti kan udah sering nih diundang TV, dari rumah langsung. Pakai nanti Mami lihat gitu kan, yang jangan terlalu banyak corak biar tampilannya lebih kece. Iya, gitu. Semua jilbab segala macam. Gitu teman-teman. Ada lagi Om pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya ke Riri, boleh dengan unmute mic-nya. Oh iya. Di unmute aja. Riri nanya dong. Boleh. Ya. Siapa ya Mbak Vivo ini? Vivo 1606? Nggak ada nama.
Aku nggak pakai ini ya, soalnya lagi nggak oke. Oh, siapa ini? Dengan Mia. Nia. Nia. Mia, Ya. oh Mbak Mia. Mbak Nah, Mia, oh Mbak Mia. Oke. Ya Mbak Mi. oh ya silakan Mbak. Kacamata yang bagus tuh warnanya apa sih? Aku kan suka pakai warna-warni itu, ada yang merah, yang lain gitu. Di layar apa sih bagusnya? Oke, yang di layar. Yang di layar Mbak, kalau layar pasti jarang lah sampai detail banget melihat kacamata Anda warnanya. Jarang. Tapi yang jelas ya pakai kacamata yang proper aja, jangan kacamata kayak kita mau ngurut gitu kan. Just say jangan yang kayak gitu juga. Pakai aja yang proper yang biasa, nggak sampai kelihatan detail. Orang kan juga nggak akan tahu kacamata saya misalkan warnanya coklat banget atau hitam banget. Ya gitu aja sih. Asal jangan yang pokoknya jangan terlalu mencolok aja deh. Gitu. Ya kalau pakai kayak gini bingkai nggak terlalu kelihatan nggak apa-apa sih Mbak. Yang kayak Om gitu itu juga kan nggak berwarna. Nggak apa-apa Iya, juga. Nggak gitu Mbak. Oke, makasih Ri. Misami. Oh iya, ini juga buat teman-teman yang berhijab. Om, saya mohon maaf ya kalau agak pop up ini penjelasan karena saya pikir sharing-sharing aja daripada lupa. Nih, kadang-kadang yang berjilbab, kita kan sering pakai ciput ya. Ciput gitu loh, daleman nih. Itu ciput jangan yang miring loh ya. Jangan yang miring. Itu visual gengges. Ganggu loh, bener. Karena kadang-kadang Anda ngerasa Anda kece banget tuh pakai ciput itu. Tapi muka Anda itu tidak proporsional di kamera, Anda pakai ciput itu. Jadi pastikan yang aman-aman aja. Kalau mau pakai ciput ya ciput dalaman aja yang enggak membuat muka Anda entah ketebelan, lebar, ketebelan, baking kali. Itu pokoknya yang proporsional aja lah, yang aman-aman aja. Itu kan kadang-kadang trend fashion kesannya oke, tapi akhirnya jadi nggak oke depan kamera. Kecuali kalau Anda mau foto atau apapun. Tapi kalau online secara visual dan ini bergerak, saya tidak menyarankan Anda menggunakan ciput model kanan kiri gitu. Apalagi yang double gini udah kayak jendela dibuka gitu kan. Iya, itu jangan deh, jangan. Hindari pemirsa. Itu sih. Kemudian ada lagi yang mau tanya, boleh di-unmute. Kalau enggak, boleh banget. Nggak bayar. Mas Rian dari Samarinda, silakan. Waduh, ini mah senior saya. Silakan, Mas Rian. Mohon izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak, ini cuma mau nanya ini aja, Teh. Sebenarnya kalau untuk jarak ideal itu, kalau kamera itu jaraknya sebenarnya dada atau di bawah dada sampai ke perut, atau berapa sih sebenarnya tuh supaya lebih bisa maksimal untuk audiens kita? Thank you, itu aja sih. Iya, makasih Mas Rian. Sebetulnya, seperti yang diajarkan oleh di voicemasterclass.com, itu sebetulnya kayak presenter TV gitu loh. Kalau pas lagi di newsroom, nah itu segitu sebetulnya. Cuma kadang-kadang ada keterbatasan sehingga yang masih bisa tolerir ya. Yang masih bisa diterima itu batasnya sebeginilah saya atau seom itu tuh. Posisinya seom, teman-teman bisa lihat. Itu masih bisa diterima. Siap. Masih bisa diterima segitu. Tapi memang yang kalau profesional banget, misalkan Anda mau ngasih apalagi, misalkan channel-channel YouTube tapi berupa tips atau segala macam, Anda mau tampil. Itu yang seperti news anchor itu loh. Sampai bawah dada. Itu sih sebegitu. Kalau seperti foto Rian gitu masih ideal nggak Teh? Atau sebaiknya agak jauhan atau agak dekatan tuh? Punten. Oh, itu udah oke kok. Oke. Itu foto ya? Gitu ya? Foto, ya. Oke kok, Mas Rian. Oke, segitu. Siap. Sudah oke. Siap. Nah, ini juga memang perlu ya teman-teman diperhatikan. Kadang-kadang jadi jangan sampai cuma bagian kepala kita aja yang terlihat. Jadi nggak optimal nanti ketika teman-teman ingin menggunakan gestur tangan. Gitu, nggak akan kelihatan. Jadi se-Mas Rian atau se-Om itu tadi pas banget. Kalau kayak Mas Dwi tadi justru sangat jauh jaraknya dari kamera. Gitu. Kalau misalkan dengan kamera yang proper, misalkan untuk channel YouTube, baru oke. Tapi kalau dengan kamera laptop, itu secara visual jauh banget pandangan orang untuk melihat dengan jelas gestur-gesturnya tadi. Gitu. Mbak Riri, Sisti. Yes, Mbak Sisti. Mbak Riri, tadi sepanjang Mbak Riri menjawab pertanyaan, apakah matanya Mbak Riri itu ke kamera atau ngelihat ke layarnya yang nanya? Karena kan di saya ini layar terbagi dua. Yang satu adalah filenya,
presentasinya, yang satu lagi yang Satu orang. kecil-kecil yang layar orang-orang gitu ya, Ya. pesertanya gitu ya. Nah, waktu menjawab itu apakah melihatnya ke kamera atau melihatnya ke layar yang kecil-kecil? Oke. Saya soalnya bias dengan bayangan nih, jadi saya nggak bisa ngelihat. Oke, tergantung Mbak Sisti. Kalau saya tadi misalkan ditanya sama Mas Rian, Mbak Riri, kalau misalkan kayak Rian gitu posisinya oke nggak? Berarti saya perlu lihat Mas Riannya dong. Mata saya nggak ke kamera. Iya. Ya itu saya nggak akan lihat ke kamera. Tapi ketika saya jawab yang sebetulnya saya nggak perlukan lihat orangnya langsung, pesertanya, dan itu adalah konten yang ada di kepala saya nggak perlu ngeliat kemana-mana. Udah fokus saya tetap ke kamera. Jadi artinya Mbak Riri ngomong ke saya ini lihatnya ke kamera ya? Aduh, ngeliatin si lampu hijau terus itu ya? Iya. Pegel juga loh. Ya. Karena ini ya, karena ke mata kan langsung dia jadinya ya. Betul. Tapi kan kita lagi bicara dalam konteks proporsional dan profesional. Ya, Kan orang presenter nggak mungkin ngelihatnya kemana-mana, Mbak, gini segala macam. Itu mendisengage kita dengan audiens. Makanya menurut saya sesekali ketika Anda tidak ingin melihat kamera atau Anda perlu melihat misalkan thumbnail yang muncul, beberapa orang thumbnailnya tadi ya, atau Anda perlu melihat slide, ada baiknya sih sebetulnya, teman-teman saya mohon maaf, atau Bapak Ibu saya mohon maaf, saya akan lihat terlebih dahulu ini, jadi saya tidak melihat wajah Anda gitu, saya melihat ke bawah atau saya melihat ke samping, itu sih sebetulnya. Karena emang rawan banget ketika kita berbicara dengan kamera, itu disengage-nya cepet banget. Ketika kita nggak akan tahu orang ketika mengaktifkan kamera, tidak mengaktifkan kamera, apa iya beneran dia tune in sama kita punya acara ataupun tidak, atau cuma gara-gara nggak enak aja, ya udah gue tune in aja lah, mumpung ada diprovokasi, bisa jadi kan. Itu aja sebetulnya sudah kadang-kadang mempengaruhi loh. Ini kita didengerin apa enggak? Kan orang beda-beda. Kalau yang udah state-nya udah siap sih mungkin fine-fine aja. Tapi kan ada orang-orang yang secara psikologi itu, aduh ini orang dengerin gue nggak ya? Coba aktifkan dulu semuanya. Bahkan kemarin ada juga Mas Prabu bilang, pokoknya meeting tidak akan dimulai ketika kamera semuanya on. Gitu. Urusan misalkan kemudian capek, ya itu adalah konsekuensi yang perlu kita terima di zaman komunikasi by ICT seperti ini, digital era. Karena orang, Mbak lihat saya nih, saya ngomong jawab Mbak, hanya mata saya melihat kamera. Tapi tampilannya, Mbak pasti merasa saya melihat Mbak. Coba ya, deh. Betul. Ya, ya kan? Karena matanya ke kamera. Emburan. Ya. Gitu. Jadi nggak disengage. Ya. Tapi kalau saya kemana-mana, saya merasa Mbak Sisti merasa nggak diperhatiin oleh saya. Karena sesungguhnya, akhirnya yang saya lihat itu cuma kamera. Seolah-olah saya ngomong sama Mbak Sisti. Capek. Ya, konsekuensi komunikasi yang perlu kita jalani saat ini. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Welcome, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kita masih punya waktu 6 menit lagi menuju selesai. Barangkali satu lagi. Ada lagi? Oh, thank you banget Mas Rian. Mas Rian jawab. Ya, pada intinya sih akhirnya adalah mimir sasa seperti yang Tukul bilang Ini host kondang dari RTV sekarang, dulu RCTI. Mas Michael Chandra bilang naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghargaan. Ini mirip seperti halnya ketika saya ditempa sama Om Pras ketika diprotok. Pada saat itu kami ditempa teman-teman 3 bulan kalau nggak salah, bener-bener digojlok setiap hari dengan feedback. Lu suka atau nggak suka, lu pokoknya mesti kasih tahu. Biar apa? Well perform. Karena pada saatnya ketika kita perform itu udah nggak mikirin hal-hal yang teknis, ngapal apalah, konten segala macam, nggak. Sama halnya sebetulnya kita pindahkan seolah-olah itu dia yang kita siapkan untuk online show kita. Entah itu online training, conference, meeting, dan lain-lain. Sama semuanya perlu persiapan. Kalau kita persiapannya oke, matang, kece, pasti deh ada satu apresiasi yang bakal kita dapatkan. Paling tidak, seperti kata Om Pras bilang, memuliakan audiens kita. Kalau enggak, ya seadanya akhirnya. Gitu. Jadi kalau kita naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghargaan. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, panggung kita saat ini adalah stage-nya online.
lewat laptop kita, kamera kita, dan lain sebagainya, pendukung-pendukung. Itu dia semua alat-alatnya. Gitu sih. Makanya karena hal ini, saya bahkan IG Live aja, saya benar-benar perform tuh kayak saya nge-host di TV aja. Hasilnya ada beberapa feedback ke saya, enak deh Mbak Riri kalau perhatiin IG Live-nya, mata, konsennya kemana-mana, jadi kayak profesional. Itu buat saya latihan, karena IG Live itu kan ya komunikasi terkecil lah, bukan platform yang besar sekali gitu kan. Tapi itu latihan bahwa saya nanti terbiasa secara online. Gitu sih teman-teman sharingnya untuk sore hari ini sebelum barbuk. Gitu, alias buka bareng. Gitu Om. Oke, terima kasih banyak Riri Artakusuma yang ini terus terang saya sangat begitu ada chat dari Riri, Om, saya mau berbagi tentang ini tuh saya merasa bersyukur sekali karena ada semacam derma-derma yang terbaik yang akan diberikan Riri kepada kita semua. Begitu juga ketika kita bicara di online ini sebuah gift, sebuah derma terbaik yang kita berikan kepada audiens. Kalau mindset-nya sudah seperti itu tentunya berbeda. Kalau meaning atas online speaking ini yang lainnya. Nah, teman-teman, saya juga nanti akan mengundang teman-teman yang ini nggak dipaksa. Kalau provokasi itu bebas, nggak dipaksa-paksa. Jadi, Oke, iya ada yang bocor. kalau ada yang ingin menyampaikan atau berderma kepada komunitas kita, saya punya ilmu ini, saya ingin mendermakan sesuatu, silakan japri saya, nanti kita atur waktunya. Waktu itu Irfan juga sudah pengen memberikan tentang how to overcome the fear ya. Tapi waktu itu waktunya masih belum juga. Nanti kita atur kemudian meskipun pasca Lebaran. Dan materi ini akan boleh kita share ya ke peserta. Boleh Om, boleh. Nanti juga insya Allah, sorry Om Punten. Nanti insya Allah aku juga akan share tentang tips bicara efektif dan faedah di IG Live. Karena kan sekarang orang pada pakai IG Live ya. Nanti saya akan share Om di grup. Dan kalau teman-teman mau mendalami, melatih voice, tadi ada pertanyaan tentang suara perut, projecting voice, lainnya, itu latihan. Ada kegiatan terdekat, Pandri? Yang terdekat itu insya Allah 6 Juni Om. 6 Juni untuk voice optimization, khusus untuk hanya mempelajari soal suara dan optimasi suara. Kemudian 13 Juninya itu soal level up podcast. Jadi buat Anda yang mau mempelajari tentang podcast dan bagaimana podcast Anda biar hidup, itu saya bikin tanggal 13 Juni gitu. Info selanjutnya boleh langsung japri Riri atau ke Asti. Oh iya, gitu. Sip. Pas. Oke, terima kasih teman-teman, Ibu Bapak atas kehadiran belajar di sini ngabuburit. Sip, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Makasih Mbak Riri. Anyway, warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Saya mau terima kasih sama Makna, sama Om Pras, semua teman-teman yang memberikan waktunya hari ini buat saya bisa sharing. Ini energi banget. Kita sebar energi baik semuanya. Makasih teman-teman. Makasih Intim Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Om Pras. Terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum. Thank you Teteh ya. Okay. Sorry Rian nggak bisa ngasih video. Iya nggak apa-apa. Makasih ya Om. Mas Rian ngomong aja suaranya. Terima kasih Mas Pras, makasih Mbak Riri. Sami Ibu. Daun papaya. Nanti di visit kayaknya habis Lebaran saya diminta sama Bu Kusumayanti untuk sharing ini. Bu Fitri, makasih. Misami. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Riri. Makasih Om. Terima kasih Riri. Yes. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Mas Pras, Mbak Riri. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa 1 jam lagi. Sama-sama, terima kasih.